Selamat sore sobat TikToker dimanapun berada. Kali ini saya menyapa sore hari. Ya, seperti yang saya katakan bahwa kita akan berjumpa untuk kita berbincang, berdiskusi ya. Curhat saja gitu ya. Ini kita akan curhat apa saja boleh, dan kita akan berdiskusi tentang itu. Sobat yang ada, sambil menunggu beta share dulu ya, sambil menyanyi. Saya paling suka lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Buat sobat yang baru bergabung, terima kasih udah bergabung sore hari ini. Sore hari ini kita akan berbincang mengenai parenting aja ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang apakah kita perlu mengasihi diri kita dan apa tanda kita mengasihi diri kita, maka sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan parenting. Bagaimana mendidik anak kita supaya mereka itu tetap berperilaku baik, memiliki karakter yang baik. Buat sobat yang saat ini join bersama saya, salam kenal dari saya ya, dari Sumba Timur. Boleh diketikkan yang bergabung dari mana saja nih, Ibu ya, Kakak Tata, Kakak Asniar, Kakak Nirwana, dan juga Kakak Sri Intarti. Boleh menyapa dari mana ya. Ini di era digital saat ini ada banyak orang tua yang cukup dilematis ketika mendidik anaknya ya. Bukan hanya orang tua pada umumnya, tapi juga termasuk saya ya. Ini sangat kesulitan untuk mendidik anak-anak kita itu berperilaku dengan baik. Kenapa? Karena faktanya mereka itu sudah dipengaruhi juga oleh digital ya. Teknologi digital yang mereka gunakan, media sosial yang mereka miliki, membuat mereka untuk bersosialisasi di luar dari keluarga. Jadi meskipun mereka nggak pernah bertemu dengan orangnya, tapi mereka bertemu di media sosial, dan itu menolong mereka untuk mereka itu bisa memiliki komunitas yang lebih luas, komunitas yang cakupannya jauh lebih luas, bahkan
di luar dari dugaan kita gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang juga cenderung berperilaku berbeda dari apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan gitu. Sangat beda dengan kita era tahun 80 dengan 90-an ya, barangkali mungkin juga era 20 rasa hormat kepada orang tua itu masih tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau kita berkata-kata ya mesti dilakukan, tidak cukup bilang iya tapi tidak melakukan. Nah ini harus sekarang, maksud saya sekarang ini mulut mereka mengatakan iya tapi belum tentu mereka lakukan. Adakah di antara sobat yang bisa kasih komentar ya, kira-kira punya pengalaman bagaimana menghadapi anak di era digital saat ini? Bagaimana nih? Ada yang mau menyampaikan? Bagaimana mendidik anak di era digital? Atau jangankan anak deh, kita saja gitu ya. Bagaimana? Apakah membebaskan mereka menggunakan gadgetnya atau sebaliknya? Gitu. Ya. Boleh berkomentar kira-kira ini Kak Pausia, Kak Sri Intarti, atau Kak Nirwana boleh berbagi di chat aja gimana sih tanggapannya atau pendapatnya mengenai anak-anak atau generasi digital saat ini ya. Nggak harus anak juga ya, anak remaja. Biasanya disebut anak dari usia kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Jadi kalau ada yang berpendapat boleh kita berdiskusi. Mungkin ada yang punya pengalaman bagaimana bisa menang mendidik anak di era digital ini. Iya. Mana ini Ibu Ellen ini? Ini karena tidak ada di TikTok yang berkomentar, Ibu Ellen aja. Menurut Ibu Ellen kira-kira bagaimana nih mendidik anak di era digital? Ibu Sri atau Ibu Deborah yang punya anak, gimana ini pendapatnya mendidik anak di era digital ini? Anak itu berarti dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Itu masih disebut anak. Ya. Bagaimana Bu Sri? Apa pendapatnya? Jadi di depan saya ada 4 guru nih. Ada Ibu Ellen yang adalah guru PAUD, dengan Ibu Sri Medekana adalah kepala sekolah, dan Ibu Deborah Kalung adalah guru, dan Deborah Lydia da Silva. Iya. Jadi mereka punya pengalaman nih bagaimana mendidik anak. Saya mau tanya dulu mereka. Silakan Ibu Ellen, kira-kira apa pendapatnya? Coba sampaikan dulu. Memberikan gadget hanya jika diperlukan, terutama untuk sekolah. Selain itu jangan. Wih, bagus banget tuh. Singkat, jelas, padat. Alasannya apa tuh? Karena kalau dikasih dilihat mereka tidak butuh, nanti selain mereka menjadi kebiasaan, Iya. orang tua akan susah handle anak kalau sudah kebiasaannya. Saksi ya, saksi. Seperti itulah. Jadi Ibu Ellen mengatakan jangan berikan gadgetnya gitu ya. Berikan jika mereka perlu gitu. Beri di saat mereka butuh. Jangan diberikan apalagi sampai berjam-jam begitu. Tapi persoalannya juga alasan mereka masih mengerjakan tugas gitu ya. Ini lagi dia kalau mengerjakan tugas. Tapi faktanya memang ini menjadi dilematis ya.
Karena saat orang tua tidak kasih izin gunakan gadget, sisi lain di sekolah guru-guru memberi tugas yang mengharuskan mereka juga online. Gitu. Gimana itu Kak ini Ibu Ellen? Kan dilema nih. Kita mau bilang tidak boleh pegang gadget, tapi guru-guru kasih tugas pakai gadget. Gimana nih Ibu Ellen? Kasih pendapatmu. Oh iya, dekat lagi Bunda. Iya, saya kasih jawab. Silakan. Bagaimana tadi? Iya, kan ada dilematis nih. Ibu Ellen bilang jangan dikasih. Sementara mereka dapat tugas banyak dari sekolah. Kalau soal itu berarti boleh diberikan, tapi harus dalam kendali, harus dalam kontrol orang tua. Menurut saya seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi ibu guru tadi katakan harus dalam kontrol orang tua. Ini memang sangat menarik ya. Apakah di antara sobat ada yang mengalami situasi ini? Yuk berbagi. Kalau Ibu Sri gimana pendapat Ibu Sri? Mendidik anak di era digital ini kira-kira apa pendapatnya? Ini ada juga Ibu Sri Intarti di dalam ini. Iya. Oh, sorry. Kalau menurut saya mendidik anak di era digital ini karena anak itu adalah suatu titipan Tuhan. Jadi perlu kita mendidik dengan karakter ramah anak itu. Dimana bukan hanya ramah anak sama anak saja, lingkungan bermainnya, lingkungan sekolahnya itu harus kita tata sebaik mungkin supaya anak-anaknya bisa nyaman belajar, dan kita juga mendidik dan kita memberikan suatu permainan kepada anak-anak itu harus mereka fokus, mereka senang. Jangan semaunya kita saja memberikan mereka suatu permainan yang mereka cepat bosan dan tidak akan peduli lagi sama kita. Akhirnya mereka akan buat suatu kegaduhan dalam lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru atau pendidik harus benar-benar rasa empati kepada anak. Karakter harus sabar, kelemah lembutan. Kita harus menyayangi mereka dengan hati yang ikhlas. Wow, luar biasa ini Ibu Sri. Mama terlalu jujur Ada beberapa poin yang saya tangkap dari Ibu Sri. Yang pertama tadi, mendesain pembelajaran di era digital ini harus kreatif. Kalau tidak kreatif, anak-anak akan gagal fokus. Mereka akan sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi mesti didesain sekreatif mungkin gitu ya. Tapi ada juga pesan beliau itu sangat bagus sekali ya. Bagaimana kitanya, kalau tadi kan lebih kepada anaknya gitu ya. Sekarang kitanya yang harus terus memberi perhatian, kasih sayang, empati, dan ramah terhadap anak gitu ya. Ini kalau bicara ramah anak berarti sudah memenuhi undang-undang perlindungan anak ini ya. Tapi kembali jadi refleksi buat kita, apakah memang benar-benar hak-hak anak itu sudah terpenuhi atau belum. Kebetulan saya juga pengalaman sebagai pengurus di lembaga perlindungan anak, dan di situ kami memahami hak-hak anak itu seperti apa gitu. Jadi menarik tadi yang Ibu Sri Medokana sampaikan, bahwa kita betul-betul harus memperhatikan anak dengan ketulusan, bukan hanya sekedar perhatian atau hanya karena tugas sebagai guru atau hanya sebagai peran sebagai orang tua, tapi juga memang sebagai pribadi kita harus tulus ke mereka. Sebagai pribadi kita memang harus mengasihi mereka. Nah, bicara dengan ketulusan ini, ya justru ini yang kadang-kadang dimanfaatkan anak-anak Ibu Sri. Karena kita sudah tulus, mereka malah memanfaatkan kita. Ya,
Ini kita bilang jangan dibuat begitu. Mereka tahu nanti Ibu Sri ada maafin saya mah gitu. Ya, kadang-kadang saya mengalami dilema ini juga ketika saya mendidik generasi muda saat ini. Mereka bilang, wah nanti Bunda Uli juga bisa toleransi kok. Pasti bisa bisa ditoleransi gitu kan. Pasti bisa dimaklumi gitu. Jadi mereka berbuat sesuka hatinya. Jadi sore hari ini saya mau menekankan buat sobat dimanapun berada, untuk mendidik anak itu kita mesti punya namanya boundary atau limit atau batasannya gitu ya. Kita tulus, kita toleransi, tetapi kita harus disiplin dan kasih itu mesti seimbang. Ini disiplin dan kasih seimbang ya. Jadi tidak bisa kasihnya lebih banyak daripada disiplinnya atau disiplinnya lebih banyak. Biasanya kalau kasihnya lebih banyak itu seperti kasih seorang kakek nenek ke cucu. Jadi kalau cucunya salah diterima aja. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, bikin aja gitu kan, kata si kakek atau nenek gitu. Tapi kalau yang kasihnya itu mirip polisi ya, itu disiplinnya yang tinggi, kasihnya kurang. Salah sedikit pok, kasih sanksi. Salah sedikit push up. Salah sedikit ada sanksinya gitu ya. Atau seperti hakim ya, seperti hakim dengan terpidana gitu. Ini sanksinya lebih tinggi dari kasihnya gitu. Saat melakukan kesalahan langsung ada sanksi, langsung ada hukuman. Nah, itu kasih yang keliru ya, tidak seimbang. Yang sebenarnya kasih itu mesti seimbang. Ada disiplin, ada kasihnya. Katakan itu benar jika benar, katakan itu salah kalau memang itu salah gitu ya. Kayak anak, sebagai seorang ibu jangan memaksakan diri untuk selalu jadi ibu yang baik. Ibu yang baik adalah ibu yang menuruti semua keinginan anak. Kalau keinginan anak terpenuhi, pasti dikatakan begini, wah ini ibu saya baik gitu ya, ayah saya baik gitu, karena semua keinginannya dipenuhi. Tetapi kita sesekali harus jadi ibu yang jahat, berani berkata tidak. Ibu yang jahat bukan konotasi siksa anak ya, saya kasih tanda kutip. Ibu yang jahat maksudnya berani berkata tidak. Berkata tidak terhadap keinginan anak gitu. Bayangkan kalau setiap permintaan anak kita turuti, maka mereka akan terbiasa menerima dan mereka tidak terbiasa mendapat penolakan. Lalu mereka juga tidak punya daya juang. Ketika semua keinginannya dipenuhi, maka mereka nggak punya daya juang gitu ya. Karena itu sesekali kita mesti belajar berkata tidak, supaya anak tahu bahwa dunia ini juga akan berkata tidak terhadap mereka gitu ya. Tidak semua keinginan mereka bisa terpenuhi. Kalau mau terpenuhi ya harus berusaha gitu. Nah, jadi kasih dan disiplin itu harus seimbang. Katakan iya kalau memang itu iya, katakan benar jika itu benar, katakan itu salah kalau memang itu salah, katakan tidak kalau memang itu tidak gitu ya. Jadi awalnya saya sempat berpikir ketika saya marah ke anak saya berarti saya ibu yang jahat gitu. Tetapi saya belajar untuk mengerti bahwa ketika saya berkata tidak, saya bukan sedang jahat sebenarnya, tapi saya sedang mengajari mereka fakta kehidupan di dunia ini. Gak semua keinginan kita itu terpenuhi. Betul atau gimana? Buat sobat yang setuju, boleh bantu tap-tap ya. Tap-tap, kasih like ya, tap-tap layarnya. Begitu. Adakah yang mau bergabung? Yang mau berpendapat boleh. Kira-kira bagaimana kita mendidik anak di era digital gitu ya. Oke,
kembali yang tadi yang mengenai kasih dan disiplin yang seimbang gitu ya. Kasih dan disiplin yang seimbang itu kalau kita masuk ke tokoh Kristiani, maka yang bisa menerapkan itu ini di tokoh Kristiani hanya Tuhan yang Maha Esa gitu ya, Tuhan Yesus gitu. Bahwa kita itu sebenarnya manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu harusnya dihukum. Tetapi Allah yang adalah kasih, ya, Allah yang adalah kasih mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita bisa selamat dan kita dibebaskan dari neraka. Harusnya perbuatan dosa kita itu membuat kita dihukum. Tetapi karena kasihnya, kasih Allah kepada kita, ya, dia mengasihi kita, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus kepada kita supaya kita selamat. Nah, ini adalah prinsip penerapan kasih yang seimbang. Ya, dosa itu ada sanksinya, ya. Sebagai contoh misalnya, Daud itu berlaku jahat, ya. Dia berdosa. Dalam kisah kitab suci orang Kristen, Daud itu dia berzina. Dia menyukai istri orang, selingkuh, dan dia membunuh suami orang secara sengaja. Uria, ya. Dia sengaja bunuh supaya istrinya itu jadi miliknya. Nah, itu kejahatannya Raja Daud. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, awalnya Daud tidak mengerti, ya, karena memang Nathan datang dengan ilustrasi. Tapi kemudian ini Daud memahami pesan dari Nabi Nathan. Dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dia berpuasa. Tapi sebagaimana yang Nabi Nathan katakan, bahwa akibat perbuatannya dia, perselingkuhannya dia, dan kejahatannya dia membunuh suami orang demi mendapatkan istrinya, maka dia akan kehilangan anak yang dikandung oleh istrinya itu. Lebih tepat selingkuhannya dia itu, gitu ya. Maka anak yang dikandung itu walaupun dia sudah berpuasa sedemikian rupa sungguh-sungguh bertobat, anak itu berpulang atau meninggal. Dan bukan hanya itu aja sanksi yang diterima oleh Daud. Sanksi yang diterima oleh Daud adalah seperti yang Nabi Nathan katakan, kalau engkau sembunyi-sembunyi melakukannya dengan istri Uria, maka nanti istrimu akan disetubuhi di depan orang banyak. Begitu. Jadi memang pada akhirnya gundik-gundiknya Raja Daud itu disetubuhi, ditonton oleh rakyat Israel waktu itu, ya. Ditonton di keramaian, disetubuhi oleh anaknya Daud sendiri. Nah, ini ganjaran atau sanksi dari perbuatan yang dialami Daud. Ada kasih pengampunan, Allah mengampuni dia, tetapi akibat dosanya dia tetap dia tanggung. Nah, hal ini juga berlaku sama sebenarnya dengan kita mendidik anak-anak kita. Ya. Kalau memang ada sanksi yang harus dia tanggung, nah kita mesti ajarkan dia menanggung resiko itu. Kadang-kadang orang tua malah kebalik. Orang tua yang menanggung resikonya. Gitu. Itu keliru. Biarkan anak itu yang menanggung resikonya. Gitu. Resiko atas apa yang dia putuskan. Kalau kita sudah memberi nasihat tapi dia tidak dengar-dengaran, maka biarkan dia mengalami sendiri konsekuensi dari perbuatan itu. Dan biarkan dia menanggung resikonya. Karena dengan demikian mereka akan menjadi terlatih. Ya. Ya, mohon maaf, ini burung-burung terbang ini. Ya. Kejam gak sih Bunda membiarkan anak menanggung sendiri konsekuensinya? Ya, sebenarnya secara real itu seperti kejam sekali gitu. Tetapi kita harus berani melatih anak kita menanggung risiko dari setiap perbuatannya.
Iya, kalau kita tidak berani melakukan itu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tidak punya daya juang, atau mohon maaf, mereka akan menjadi orang-orang yang gampang gampang menyerah. Ibarat kerupuk, mereka cepat melempem. Mereka cepat menyerah dan ambil jalan pintas. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Dan memang sangat menarik sih ketika kita berbicara mengenai parenting di era digital ini. Sekarang seperti di awal tadi saya katakan bahwa era digital ini membuat anak-anak kita nggak hanya sekedar belajar nilai-nilai dari orang tua, tapi juga dari gadgetnya dia. Ibaratnya satu genggaman gadget tadi, ya, satu genggaman itu satu dunia di tangan mereka. Akses informasi apa saja mereka bisa akses, bahkan mungkin kebiasaan gaya hidup itu mereka bisa adopsi dari situ. Nah, ini yang harus diwaspadai, dan saya setuju dengan Ibu Ellen tadi katakan bahwa kita mesti kontrol, orang tua tetap harus kontrol, gitu. Belajarlah untuk menjadi ibu yang tidak selalu tampil baik. Ada kalanya memang kita akan jahat bagi anak kita, tetapi itu untuk kebaikannya dia. Mesti belajar berkata tidak jika memang itu diperlukan, dan pastikan kasih kita harus seimbang. Antara kasih dengan disiplin itu harus seimbang. Maafkan dia karena dia melakukan kesalahan, tapi izinkan dia menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Begitu ya. Sebentar saja dulu. Ini sebentar ya. Ini apa? Waktu merpatinya saya terbang, maka debunya masuk gitu. Nah, saya kira untuk sore hari ini diskusinya, adakah yang kasih komentar? Coba ke Ellen join kah? Bisa nggak join di live-nya saya? Coba tes. Bukan WA? Oh ya, ada di WA tadi, saya ada kirim di ini, di home. Sebentar ya. Ayo sobat, boleh di tap-tap dulu ya, di tap-tap. Mohon maaf. Ya. Ini serbuk-serbuk burung. Oke, tes. Terima kasih sudah bergabung. Boleh tap-tap enggak ya? Saya termasuk pemula di online di TikTok. Biasanya saya online. Kadang-kadang sih enggak biasa, kadang online di YouTube. YouTube saya berkata berpikir berkarya, dan juga di Facebook ya, tapi tidak selalu. Jadi saya mau untuk setiap hari itu rencananya setiap hari kita akan diskusi tentang apa saja, termasuk parenting, masalah-masalah keluarga, masalah single, boleh ya. Ini saya bersama dengan tim, siap bersama dengan sahabat TikToker. Oke. Tapi by the way, saya sangat sepakat tadi dengan Ibu Sri, harus hidup dalam ketulusan. Mengasihi dengan ketulusan, ya. Jadi kasih tanpa ketulusan itu seperti roti coklat tanpa coklat. Ada lagi roti coklat tanpa coklat ya. Tapi kasih dengan ketulusan itu ibarat roti coklat yang coklatnya banyak gitu, enak sekali. Itu ilustrasinya saja, analoginya. Jadi kasih dan ketulusan itu harusnya nggak terpisahkan. Ya, kasih dan ketulusan itu mesti
satu gitu, ibaratnya seperti ini. Kalau